hamil di Hongaria bisa sampai maksimal 3 tahun setelah anak lahir. Selama ibu melakukan cuti hamil, tidak boleh dipecat dari perusahaannya dan harus tetap digaji sebanyak 70% dari gaji normal. Ayu Petri dan Hai semuanya, beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita kalau banyak orang Eropa yang sekarang nggak mau punya anak. Begitu juga dengan orang-orang di Hongaria. Karena saya tinggal di Hongaria, saya akan fokus cerita saya kali ini pada keadaan di Hongaria. Tahun lalu Hongaria masuk daftar 20 negara yang populasinya paling cepat berkurang di dunia. Ada di nomor 14. Populasi penduduk di sini sekarang ada 9,7 juta jiwa dan katanya menurut PBB tahun 2035 akan jadi di bawah 9 juta jiwa saja. Karena ini menyangkut kehidupan orang banyak, pastinya masalahnya kompleks banget ya. Tapi katanya dua alasan yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adalah karena orang-orang nggak mau punya anak. Yang kedua karena banyaknya orang yang pindah untuk kerja di luar negeri. Karena di luar negeri mereka mendapat gaji yang lebih besar. Nah, ini jadi masalah besar untuk negara kalau dilihat dari sudut pandang negara. Semakin banyak jumlah orang tua dan makin sedikit generasi muda. Padahal negara mendapatkan penghasilan dari pajak yang dibayarkan oleh mereka yang masih bekerja, yang masih muda. Yang sudah pensiun tentunya tidak membayarkan pajak pendapatan karena sudah nggak bekerja. Tapi di Hongaria, meskipun sudah pensiun, mereka akan mendapatkan tunjangan pensiun setiap bulannya sampai mereka meninggal. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Seberapapun sakitnya mereka, seberapa lama pun waktunya, separah apapun, akan tetap ditanggung oleh negara. Dari sudut pandang penduduk, ya enak sekali karena gratis. Tapi sebenarnya nggak gratis juga. Tetap ada yang harus membayar gaji dokter. Tetap harus ada dana untuk memaintain rumah sakit, membeli obat, dan lain sebagainya. Dan duitnya dari mana? Tentu saja dari pembayaran pajak oleh orang-orang yang masih bekerja ini tadi. Jadi, generasi muda yang jumlahnya makin sedikit ini tadi akan menanggung biaya perawatan, asuransi, dan juga dana pensiun untuk generasi yang sudah tua ini. Makin sedikit jumlah orang yang bekerja, tentunya makin sedikit pendapatan negara dari pajak yang dibayarkan. Karena inilah pemerintah Hongaria memberikan bantuan besar-besaran pada penduduk agar mereka mau punya anak. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu bantuan seperti apa sajakah yang ditawarkan bagi para keluarga di Hongaria. Yang pertama, ada pinjaman khusus untuk pengantin baru. Kalau kita ambil pinjaman ini, ketika anak pertama lahir, maka pinjaman kita sudah tidak akan berbunga lagi. Ketika anak kedua lahir, pinjaman kita akan langsung dipotong 30%. Anak ketiga lahir, sisa pinjaman kita akan langsung dihapus. Kita nggak perlu bayar sama sekali. Jadi intinya makin cepat kita punya 3 anak, makin cepat pinjaman kita dihapus. Yang kedua ini bikin ngiri banget. Cuti hamil di Hongaria bisa sampai maksimal 3 tahun setelah anak lahir. Selama ibu melakukan cuti hamil tidak boleh dipecat dari perusahaannya dan harus tetap digaji sebanyak 70% dari gaji normal. Kan banyak di negara lain, misalnya ketika sudah hamil malah akan dipecat karena dianggap nanti nggak bisa bekerja. Itu. Ketika anak kita lahir, kita akan langsung mendapatkan duit sebanyak 225% dari tunjangan pensiun minimal pada tahun itu. Setiap tahun tentunya jumlahnya akan meningkat karena kan pasti ada inflasi dan lain sebagainya. Di tahun 2018 lalu ini adalah sekitar 64.000 forin per bayi. Kalau bayinya kembar kita akan dapat 85.000 forin per anak. Tentunya ini hanya berlaku kalau bayinya warga negara Hongaria, meskipun ibunya orang asing seperti saya. Di sini keluarga juga menerima tunjangan anak dari lahir sampai berumur 20 tahun. Kalau anaknya berkebutuhan khusus bisa sampai 23 tahun dan kalau cacat bisa seumur hidup. Yang ini kita lihat dari tahun kemarin jumlahnya untuk satu anak adalah 12.200 forin per bulan. Semakin banyak anak kita, tunjangannya juga semakin besar. Kalau anak kita 3 per anaknya, kita akan mendapat 16.000 forin.
Kalau kita single parent misalnya, itu juga tunjangannya akan makin besar. Di luar itu tadi, masih juga ada tunjangan untuk perawatan anak sampai anak berumur 3 tahun. Jumlahnya sama dengan jumlah minimal tunjangan pensiun pada tahun itu. Tahun 2021 kemarin adalah 28.500 forin. Tapi untuk tunjangan yang ini tidak dihitung jumlahnya berapa. Jadi anak kita 1, 2, 3, 4, 5, ya jumlahnya segitu saja. Kecuali untuk anak kembar tinggal dikalikan berapa jumlah anak kita yang kembar itu tadi. Untuk tunjangan yang ini ada syaratnya, yaitu ibu atau siapapun yang merawat bayi ini nggak boleh bekerja selama 6 bulan. Baru setelah 6 bulan selesai, kembali bekerja diperbolehkan. Tapi ya nggak masalah karena cuti hamil kan bisa sampai 3 tahun. Alternatifnya, kalau kita punya 3 anak atau lebih, kita boleh memilih tunjangan yang berikutnya ini. Kita diperbolehkan untuk langsung bekerja sampai dengan 30 jam per minggu atau lebih dari itu kalau kerja kita di rumah. Dan kita tetap akan mendapatkan duit yang sama dari pemerintah. Cuma kita harus pilih salah satu, pilih yang nomor 5 atau tunjangan yang nomor 6 ini. Nggak boleh pilih dua-duanya. Nomor 7, ibu yang punya 4 orang anak atau lebih dibebaskan dari pajak pendapatan seumur hidup. Pajak pendapatan di Hongaria sekarang adalah 15%. Kita mau jualan di pasar, kita mau kerja di toko, kita jadi presiden, semua pajak pendapatannya adalah 15%. Berikutnya, di sini ada juga program bantuan untuk membeli rumah, namanya COP. Ada beberapa syarat yang kita harus penuhi kalau mau ikut program yang ini. Di antaranya adalah pasangan harus menikah. Jadi mereka yang kumpul kebo ya nggak bisa ikut. Kemudian untuk umur istri harus di antara 18 sampai 40 tahun. Untuk saya ya ketuaan. Kita lihat gambar ini. Pasangan yang punya anak akan mendapatkan bantuan untuk beli rumah baru maupun rumah bekas. Makin banyak anak, bantuannya akan makin besar. Duit bantuan ini gratis ya, bukan pinjaman, jadi tidak perlu dikembalikan. Sebagai gambaran, keluarga 3 anak bisa dapat 10 juta forin untuk membeli rumah baru. Tapi kalau mau beli rumah bekas, keluarga 3 anak hanya mendapatkan 2,2 juta forin saja. Jadi di sini sepertinya pemerintah lebih mendukung orang-orang untuk membeli rumah baru. Nomor 9, ada subsidi sebanyak 2,2 juta forin bagi keluarga besar untuk membeli mobil. Karena kalau keluarga kecil tentu saja mobil kecil sudah cukup. Kalau keluarga besar ya pastinya harus beli mobil yang besar. Nomor 10, sekarang kakek dan nenek juga bisa cuti hamil. Maksudnya bukan mereka akan melahirkan anak begitu, enggak ya. Ibunya setelah melahirkan akan dituntut untuk langsung kembali bekerja karena suatu alasan. Jadi yang merawat anak di rumah nanti adalah kakek atau neneknya. Mereka harus cuti dari pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Ini pun mereka tetap akan mendapatkan fasilitas seperti ibu yang hamil. Selain itu tadi ada juga berbagai subsidi ketika kita naik transportasi umum. Ibu-ibu yang punya anak kecil, baik ibunya maupun anaknya, tiketnya pasti lebih murah dibandingkan tiket biasa. Mereka mau lihat pameran, mau ke tempat-tempat rekreasi, biasanya juga ada harga tiket yang lebih murah. Jadi ada banyak banget subsidi, tunjangan, bantuan yang bisa kita dapatkan kalau kita keluarga yang punya anak di sini. Seberapa banyaknya sih agak bingung juga ya ngitung-hitungnya. Menurut hitung-hitungan salah satu website di sini namanya Portfolio, kalau kita keluarga dengan 3 anak, kemudian kita mau beli rumah yang baru seharga 100 juta forin, kita akan mendapatkan bantuan duit dari pemerintah yang dikasih saja, kita nggak perlu bayar. Maksimal kita akan bisa mendapatkan duit dari pemerintah sebanyak 42 juta forin atau 1,9 miliar rupiah. Di atas itu kita juga bisa masih mendapatkan pinjaman yang ini harus dikembalikan sebanyak 73 juta forin. 73 ditambah 42 juta ini sudah lebih dari cukup untuk membeli rumah impian kita seharga 100 juta forin itu tadi. Tentu saja ini masih harus dilihat lagi apakah keluarga ini punya jejak rekam kredit yang bagus ataukah gaji mereka cukup dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa setiap orang mendapatkan ini, tapi maksimal bisa segini.
Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya, andai saja semua tunjangan ini ada di Indonesia, pasti akan terjadi ledakan penduduk. Kalau di sini ternyata nggak begitu. Katanya sih jumlah perkawinan sudah mulai meningkat, tapi kalau untuk jumlah kelahiran anak sepertinya belum. Buktinya populasi Hungaria masih terus menurun. Mungkin juga karena sebagian dari tunjangan ini tadi, program ini tadi, baru dibuat beberapa tahun terakhir. Mungkin masih butuh waktu untuk melihat hasilnya nanti bagaimana. Seperti biasa dalam satu video, kalau saya bisa, pasti akan saya tunjukkan plus minusnya. Kalau dari berbagai tunjangan ini tadi, memangnya ada hal yang bisa dikritik. Nah, menurut mereka yang mengkritik, katanya kebijakan ini justru malah membantu mereka yang berekonomi kelas menengah sampai kelas atas, dan bukannya mereka yang kurang mampu. Seperti yang kita lihat dari gambar ini tadi. Kalau kita mau membeli rumah baru, selain diberikan duit, kita juga akan diberikan pinjaman. Sementara untuk yang rumah bekas, kita hanya diberikan duit saja. Padahal yang mampu beli rumah baru tentunya hanya mereka yang ekonominya bagus juga. Selain itu ada pinjaman lain lagi namanya Green Home Program, program rumah hijau. Pinjaman ini sebagian tidak berbunga dan sebagian lagi bunganya sangat rendah, hanya 2,5%. Tapi untuk mendapatkan akses penuh dari program ini, pendapatan bersih keluarga, artinya setelah dipotong pajak, asuransi, dan lain sebagainya, harus minimal 0,5 juta forin. Kalau di bawah itu, ya berarti kita tidak bisa mendapatkan jumlah maksimal. Tapi yang patut dicatat, kalau kita mau ambil kredit jenis lainnya, bahkan syaratnya berada di atas itu tadi. Di atas 0,5 juta forin, malah lebih mahal. Kalau saya sebagai orang luar yang melihat ini, ya bagus banget, setidaknya pemerintah ada usaha untuk menambah jumlah anak di sini. Kalau masalah adil atau enggak, ya dilihat dari kacamata negara, mereka kan butuh pembayar pajak. Kalau mereka membidik kelas menengah ke atas, diharapkan nantinya mereka akan memproduksi tenaga kerja yang lebih berkualitas, pastinya begitu. Kalau dari lahir sudah miskin, boro-boro memikirkan pendidikan yang bagus dan berkualitas. Bisa makan saja sudah bersyukur. Katanya sih sudah ada skema lainnya untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Tapi itu topiknya beda lagi dengan yang ini. Sekarang saya sudahi video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.